Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال أيضا في السورة الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Ihsan berserta perangkat-perangkatnya, yang sama-sama kita muliakan para imam-imam besar Masjid Nurul Ihsan, yang kemudian kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah masjid yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah kita masuk surga di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa kepada anak-anak kami pesantren Ramadan yang betul-betul kami cintai. Para generasi-generasi inilah yang nanti akan menggantikan kita. Kita doakan Bapak Ibu, semoga mereka-mereka ini menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah masjid rahimakumullah, tentunya hanya kepada Allah kita bersyukur di atas segala nikmat rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baka kini Pak, lai siap Pak, sige Pak. Bu, Ibu baka ba? Lai sige. Lai sehat-sehat Bu. Yang di belakang, yang di balik tonggak, lai nampak Bu. Jago-jago jo matu ya Bu ya.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kita akan ngaji tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Bagaimana turunnya Al-Quran ini? Bapak ibu yang terhormat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Malam apa bu? Malam yang penuh dengan keberkahan. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Bapak ibu yang terhormat, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran itu Allah turunkan di malam yang penuh dengan keberkahan, kemudian di malam yang penuh dengan kemuliaan. Jadi sifat turun Al-Quran itu dua saja Pak Bu. Di malam hari, malam tu bersentuh dengan Al-Quran menjadi berkah malam tu Pak. Bersentuh dengan Al-Quran menjadi mulia malam itu. Bahkan Nabi yang menerima Al-Quran itu pun menjadi Nabi dan Rasul yang mulia. Jadi ibu bapak, jika kita ingin dimuliakan oleh Allah nantinya, dimuliakan oleh Allah di atas dunia ini, diberikan keberkahan oleh Allah, maka dekat-dekatkanlah Al-Quran, dakiklah wajah Al-Quran. Bapak ibu yang terhormat, jadi Al-Quran itu turun pada malam hari Pak, bukan pada siang hari. Nah, malam yang kebarah, ini berbeda pendapat para ulama. Bapak ibu, malam itu kan banyak. Di dalam satu tahun itu ada berapa malam nak? Anak-anak Pak, pesantren Ramadan, siapa yang tahu dalam satu tahun itu berapa malam? 365 malam. Ada yang mengatakan 360 malam. Ya. Nah, di antara 360 malam tubuh, di malam yang kabarat, apakah di malam 165 atau di malam 300 sabaleh atau di malam 360 itu mana? Di malam yang kebarah. Mari kita kerucutkan Bapak Ibu. Nah, dalam satu tahun itu kan ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Nah, Bapak Ibu, agar kita bisa menentukan malam nan kabara, kita ambil dalam satu bulan itu dulu. Di bulan yang kabara diturunkan Al-Quran. Deko dapat kita kerucutkan Pak. Kita cari dalilnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu, jadi tersingkir bulan Syawal, tersingkir bulan Rajab, tersingkir bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan Ramadan. Karena bulan ini menjadi mulia karena diturunkannya Al-Quran. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bulan Ramadan ada berapa malam? Nah, Bapak Ibu, bulan Ramadan itu kata Nabi malamnya 29 malam. 29 malam.
kemudian 29 malam, sesekali 30 malam. Jadi lebih banyak 29-nya Pak ketimbang 30 malam. Nah, itu ambil 30 Bu. Di antara 30 malam tu malam nan kabara. Di sini tidak ada petunjuk di dalam Al-Quran Bu. Tidak ada petunjuk dari Nabi entah malam nan kabara. Maka berijtihadlah para ulama kita. Apa hasil ijtihad para ulama? Maka ulama menyebutkan turunnya Al-Quran itu, ada yang menyebutkan pada malam yang ketiga, ada yang menyebutkan pada malam yang ketujuh, kemudian ada yang menyebutkan pada malam yang ke-9, malam-malam ganjil, sampai malam yang ke-17. Ada yang menyebutkan malam yang ke-21, ada yang menyebutkan malam yang ke-27. Bapak Ibu yang terhormat, tapi kalau kita lihat Bu, Pak, rata-rata di Asia Tenggara lah Pak, orang-orang memperingati nuzulul Quran itu pada tanggal 7 Baleh. Di Malaysia, di Singapura, di Vietnam, Brunei Darussalam, Tamasua Indonesia, Kuranji, Balimbiang, Umuih Taluak Kabuang, atu pada malam 7 Baleh paling acok. Malam 7 Baleh Pak. Bapak Ibu yang rahimakumullah. Nah, kenapa malam 17? Ini salah satu pendapat ulama. Pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i. Gitu kan di Indonesia kan menganut mazhab Imam Syafi'i Pak. Maka di malam yang ke-7 Baleh diturunkan Al-Quran itu. Bapak Ibu rahimakumullah, Ustaz, yang mana yang betul sebenarnya? Bingung kami. Ada yang menyebutkan dan betul malam 7 Baleh, ada juga yang malam 21 seperti ini gitu Pak. Tapi kalau di Mesir Pak, Bu, di Mesir itu orang memperingati nuzulul Quran pada malam yang ke-27. Jadi kita bingung. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka di sanalah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kapan turunnya Al-Quran itu di jalan mana malam dan kabara, maka terputuslah akal manusia yang berijtihad tadi Pak. Nah, do ijtihad ulama Pak. Kalaulah ada wahyu dari Allah, ada petunjuk dari Allah bahwa Al-Quran itu turunnya pada malam yang kesekian, maka tidak ada gunanya ijtihad tadi Pak. Jadi ada pula hikmahnya. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, turunnya Al-Quran itu sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini dirahasiakan oleh Allah? Hikmahnya adalah agar kita yang hidup di bulan Ramadan ini, agar kita yang hadir ini mengisi setiap malam-malam Ramadan itu dengan berbagai macam ibadah. Jadi bukan hanya malam ganjil saja kita beribadah, apalagi di 10 malam terakhir Bu. Kan banyak orang iktikaf Pak. Iya lah Bu. Betul Bu, lihatlah Bu. Di Al-Hakim itulah mulai orang iktikaf malam gini Pak. Sudah mendaftar 2 minggu yang lalu. Tapi sayangnya Pak, kadang-kadang jamaah main intai salah. Tiba di malam 21 nyorami ke masjid Pak, dengan harapan inyo berjumpa dengan malam turunnya Al-Quran itu. Dia mengharapkan Lailatul min alfisyahr, syahru min alfisyahrin. Dia mengharapkan dapatnya beribadah di malam itu, ibadahnya lebih daripada 1000 bulan. Kok bersedekahnya dia berpahala lebih daripada 1000 bulan. Dia menganggap itu. Tapi ketika malam yang ke-22 langang masjid Pak.
Kama pindah dah tipu di Ramayana. Beko malam 23 Ramilo balik Pak. Intai-intai. Malam 24 di mati pun aja lihatlah distro gini Ibu. Rami mah. Malam 25, malam 26. Nya langang lo balik Pak. Malam 27 nya Rami lo balik. Tiba di malam 28 tu beko tinggal ustaz deh pengurus deh Pak. Bapak Ibu rahimakum, tidak begitu. Kalau kita ingin berjumpa dengan malam turunnya Al-Quran itu, karena ibadah kita dinilai lebih daripada 1000 bulan, diisi setiap malam-malam Ramadan itu dengan ibadah. Diisi dengan tarawih, diisi dengan witir, diisi dengan membaca Al-Quran. Maka kita semua Bapak Ibu berpotensi mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan itu. Itu ya Bu? Iya kan Bu? Coba lah Pak, berpotensi Pak. Kan ini datangnya malam Pak. Mau jam 8 kan, malam itu kan mulainya sudah Isya. Jadi Al-Quran itu turun pada malam. Malam kalau masuk malam Pak, malam itu turunnya. Jadi kalau kita tarawih pada malam itu, pahala tarawih awak lebih daripada 1000 bulan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian ada yang disebut dengan mukjizat Al-Quran. Nah, kita akan sampaikan nanti Ibu, ba'at turunnya Al-Quran itu. Mukjizat itu kan diawali berasal dari kata huruf ain, jim dan zal. Ajiza itu artinya lemah Pak. Jadi kalau mukjizat artinya melemahkan. Bapak Ibu yang terhormat, jadi siapa kita yang pintar, yang hebat, kalau berhadapan dengan mukjizat Pak, kita lemah. Apalagi Al-Quran. Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, kalau kita berhadapan dengan Al-Quran, lemah kita Pak. Tidak ada daya upaya kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada berapa mukjizat Al-Quran ini? Nah, Ibu Bapak, lau kanal bahro bidada li kalimati rabbi lanafidal bahro qabla an tanfada kalimatu rabbi. Apa kata Allah? Andai kata kita menghitung mukjizat Al-Quran ini, kita jadikan lawi itu sebagai tintanya Bu, habis air lawi itu kita menulis mukjizat Al-Quran, maka masih ada sisa-sisa mukjizat yang harus kita tulis. Jadi banyak Pak. Apa itu diantaranya? Diantaranya pertama, mukjizat diturunkannya bagaimana turun Al-Quran itu. Anak-anak Pak, ini ilmu ya. Perhatikan. Ba'a turunnya Al-Quran itu. Apakah turunnya Al-Quran itu melalui kertas yang melayang-layang dari langit 7, langit ke-7 sampai ke dunia ini? Turun surah Al-Baqarah. Melayang-layangnya Pak. Atau melayang-layang surah Al-Fatihah berbentuk kertas melayang-layang turun ke dunia, atau surah An-Nas melayang-layangnya dari langit ke-7 turunnya ke dunia. Apakah seperti itu? Bapak Ibu rahimakumullah, tidak. Al-Quran itu turun melalui suara. Melalui apa nak? Suara. Suara yang didengarkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyimpan suara itu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun menghafal suara itu. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada para sahabat, menyampaikan kepada Abu Bakar, menyampaikan kepada Umar bin Khattab, menyampaikan kepada Muawiyah, menyampaikan kepada Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah, Ubay bin Ka'ab, disampaikan kepada seluruh para sahabat-sahabat Nabi. Kemudian suara itu disimpan oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada tabi'in Pak.
Setelah ditabi'in, disampaikan kepada tabi'ut tabi'in. Setelah ditabi'ut tabi'in, sampailah suara itu kepada para ulama-ulama. Para ulama menyampaikan kepada umat sampai model gitu kini gua, termasuk imam masjid yang membacakan surat pada setiap solatnya, disampaikan kepada para jemaah-jemaahnya. Itulah mukjizat turun Al-Quran itu melalui suara. Bu, lain nak takkan tu bu? Bu, nyo kalau lah kaji disampaikan itulah aku saya tu faham. Bu ya. Sampai di situ paham bu? Al-Quran itu turun melalui suara. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka ketika itu Nabi umur 38 tahun Pak, naik Nabi ke Jabal Nur. Bertawasul Nabi Pak, berharap datangnya wahyu. Yu tunggu dia Nabi, naik Nabi malam bu, turun pagi. Tidak ada datang wahyu Pak. Itu umur 38 tahun Pak. Mulai itu tadi naik Nabi ke gunung Jabal Nur, itu tidak ada tipu wahyu. Umur 39 tahun itu bu Pak, naik ke Jabal Nur, tidak ada tipu wahyu. Ditunggu-tunggu Nabi bertawasul, bertahanus Nabi dari malam sampai pagi, tidak ada tipu turun Al-Quran itu. Nah, tetapi pada umur 40 tahun Nabi bertawasul di Jabal Nur itu, Bapak Ibu rahimakumullah, datanglah sebuah makhluk yang sangat besar. Tiba-tiba Nabi nyopalu dia makhluk tubuh, nyokatuk Nabi dia makhluk tu, sampai Nabi tidak bisa bernapas, sulit untuk bernapas. Kemudian dia mengatakan, "Iqra, baca Muhammad." Lalu pun Nabi kita mengucapkan, "Ma ana biqari", aku tidak bisa membaca. Iqra, disuruh terima. Nabi gemetar, Nabi kedinginan, sampai Nabi turun Nabi Pak, pergi ke rumah beliau, disambut oleh Khadijah binti Khuwailid. Mencalik suami gemetar, mencalik suami kedinginan. Indak sanang hati Khadijah Pak. Apa kecik Nabi? "Zamiluni ya Khadijah", selimuin nambah Khadijah, selimuin. You ambil selimuin dek Khadijah, you selimuin lah Nabi. Luar biasa Khadijah Pak. Bu, mencalik Nabi bergemetar, mencalik Nabi kedinginan. Spontan Khadijah langsung bertanya kepada Nabi apa yang harus dilakukan. Yang sampai di Nabi, "Zamiluni ya Khadijah", salimuin apa salimuin. Itu Khadijah dulu Pak. Kalau Khadijah kini babu lain bantu itu je tuan. Bu, itu Khadijah di Arab. Kalau Khadijah di Padang Baru Timur, lain bantu itu jo. Ambo tanya kapak lu nya, lain ya Pak. Kan lebih agak lebih jo ya Pak bu. Bu, Khadijah di Arab mencari laki gak lain daripada biasanya, perhatiannya sungguh sangat luar biasa. Kalau di Khadijah Padang Baru Timur kobaa lain bu, tak cayo modo. Kadang kami lah ambil air seorang lah Pak. Hanya siram je air. Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi ambo yakin Pak, Khadijah di Padang Baru Timur ko ampiang samo jo Khadijah di Arab. Bapak Ibu yang terhormat, ketika Nabi berselimut, turun wahyu. Pertama wahyunya apa tadi Bu? Iqra. Iyalah Bu. Berselimut Nabi Pak, dia selimut di Khadijah tadi. Turun wahyu lagi Pak.
Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah, bangkit, berikan peringatan. Maka Nabi pun bangkit dari tidurnya, bangkit dari selimut itu. Bingung Nabi Pak, memberi peringatan yang perintahkan di Allah. Kama kadiagih peringatan puah, kepada siapa diberikan peringatan? Bingung Nabi. Turun wahyu celai Pak. Apa wahyunya Bu? Wa anzir ashiratakal akrabin. Hei Muhammad, berikan peringatan kepada karib-karib kerabat sedulu, kepada dusana engkau sedulu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Bu, Bunda, nyokumpuan sahabat, nyokumpuan dusana Nabi itu Bu. Supaya tak kalau Ibu Bang. Nyokumpuan Pak Mane, Bakue, lawat ini kalau itu Bu. Nyokumpuan sama lain Bapak di kota Mekah tidak ke Ka'bah. Nabi lahir Yahudi siapa Bunda? Bunda lepeng Allah. Ada yang lepeng Allah Bu. Alah, aku jadi alah. Nah, kisah Pak kan terbayang di Kuba. Kalau aku nak terbayang di Kuba, kenapa ini Pak? Jadi apa tak so tahu ini Pak? Kalau sejarah itu Pak. Lahir Nabi kisah Pak. Dia kisah Pak itulah Nabi mengejek kepada saudara-saudara hari kerabat ini. Maka Nabi kata Pak di belakang kisah Pak ada Jabal Bukit. Oh, Jabal Bro. Dia ada bukit tertinggi di kota Mekah namanya Jabal Bukit. Bukit itu. Jadi kalau andai kata aku diberikan kesempatan oleh Allah, saya mau ke Makkah, ambo buktikan dan ambo lahir. Nah, baca lihat Nabi Pak. Apa kata Nabi? Wahai nusana-nusanaku, andai kata di belakang Jabal Biswa ada pasukan yang akan menghancurkan kota Mekah, ada musuh yang menghancurkan kota Mekah. Lain percaya tu. Apa kecil Pak? Kecil nusana Nabi itu. Sodakon ya Muhammad, kami percaya pada engkau. Percaya apa? Kemudian yang kedua kata Nabi, wahai umatku, wahai usahaku, aku baru saja menerima wahyu. Datang malaikat Jibril kepadaku, nyopandu ebo, nyokandu ebo, nyuruh aku membaca Iqra. Lalu aku mengatakan, ma'ana biqori, aku dah pandai membaca. Aku adalah Nabi yang terakhir. Lain percaya tu. Alhamdulillah itu percaya. Tapi ketika itu susana Nabi ada yang tak percaya. Siapa? Apa percaya? Wahai Muhammad, Abi hadza jama'tana. Untuk pandangan dan usul kosenyo kami dikumpul di situ. Engkau Nabi kami berjuang tu. Kami dikumpul untuk pandangan itu kami nya. Tambah celaka itu. Tak percaya nampak? Yo kecil Nabi celaka. Maka turunlah wahyu selanjutnya. Yang tahu. Tabat yada bukan Muhammad yang celaka, tetapi akulah. Bila nanti. Kalau ceramah kau tak pakai metode, Pak. Ayo, takkan tu saya jemaah. Riko lah boleh lo kuat-kuat pun jangan lo kau dia Pak.
kuda tak sambil bodoh pak. Ndak ada goreang dok itu ah. Nyu nuzul Quran ku mbok goreang lah bu. Ndak ada bu mbok goreang doh. Iyalah. Kalau ambo nuzul Quran batang di Lubuk Intah pak, ambo suruh pakai goreang pak. Jalan goreang, nanti kentut makan goreng bu. Makan semangkuk. Ndak ada nanti kentut jalan. Babu, ndak ada nang kamu kamali goreng keluar Santalo. Apa itu? Halo, Pak. Bapak Ibu yang terhormat, Ustaz, ketika Ustaz berjalan-jalan tadi, Ustaz menyampaikan wahyu yang pertama itu turun Iqra, yang kedua surat Al-Mudaththir, yang ketiga surah Asy-Syu'ara bu. Asy-Syu'ara ayat 100 sampai balik. Yang keempat surah Abu Al-Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab. Laisa banai cerita Ustaz tu. Ambo caliak di Al-Quran yang pertama di siku surah Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-Maidah. Ndak ada semua cerita Ustaz tu. Mana sebenarnya itu Ustaz? Ada pak jemaah yang protes seperti itu pak. Bingung kami Ustaz. Bakuk bantu itu. Ustaz menyampaikan beda. Dan ambo caliak kini di Musab beda pula. Mana sebenarnya? Ada yang bisa jawab bu? Ada nak? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus bisa membedakan Al-Quran itu turun dua tahap sebenarnya pak. Yang pertama, turunnya Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itu turunnya fix. Fix itu panuah 30 juz 100 ampe baleh sure pak. Urutannya sama jonan kini kuah. Al-Fatihah, Al-Baqarah sama jo urutan kini itu bu. Turunnya ke Baitul Izzah. Bapak Ibu rahimakumullah, para gadangnya Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu dalam riwayat kita baca 1 titik ba, 1 huruf titik ya, atau titik ta. Ta titiknya 2, ba titiknya c di bawah, ya titiknya 2 di bawah. Ya bu, itu gadang c titik 1 Bukit Uhud di Lauhil Mahfuz pak. Lau tu papan tampek letak Mahfuz terpercaya. Jadi terletak di situ pak, hurufnya tu titik sesa gadang Bukit Uhud. Bara gadangan Bukit Uhud tu bu, panjang Bukit Uhud tu 7 kilo pak. Barakan tu titik baru apa? Alun hurufnya bantu batunya. Titik baru tu pak. Itu yang diturunkan Allah ke Baitul Izzah full. Lengkap urutannya bantu ikhwah. Jadi pak, yang menyusun surah ko pak sesuai dengan urutan kini ko bukan Nabi. Yang menyusun bukan sahabat. Tidak. Kan ada pendapat mengatakan sahabat ketika Nabi mati meninggal dunia, lalu sahabat mengumpulkan Al-Quran dari pelepah korma, dari tulang-tulang onta, kemudian dari batu-batu ceper, nyo kumpulkan dek sahabat, nyo urutkan dek Abu Bakar, Al-Fatihah, Al-Baqarah. Tidak pak, urutan tulah adoh. Urutan
urutan tulah adoh, 5 urutan tulah adoh di dalam kepala Nabi. Jangan dikatakan Nabi meninggal Al-Quran masih serak-serak urutannya, enggak Pak. Allah fix. Inilah dirahasiakan malam turunnya tubuh, yang dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu yang dirahasiakan. Itulah yang disebut pada malam mubarakah tadi, itulah yang disebut dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu yang dirahasiakan tuh Pak. Itulah yang dikaja-kaja oleh saudara-saudara umat-umat Islam untuk mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan itu. Kenapa? Pak, kalau menyebutkan Lailatul Qadar, iku ambo luruskan yo Pak, pilih cie-cie Bu. Lail itu kan artinya malam Pak. Kemudian kalau kita menyebutkan malam Lailatul Qadar, artinya malamnya dua. Malam Lailatul Qadar, kan itu Pak, pernah kita dengar tak Pak? Itu pengucapannya salah. Ingat, malam turun Al-Quran itu satu malamnya Pak. Yang dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu sama malamnya Pak, full. Tapi kalau kita sabui malam Lailatul Qadar, berarti banyak malamnya. Jadi yang betulnya mau Ustaz, ibu pilih salah satu, abak pilih salah satu. Kalau pakai lail, jangan pakai malam. Kalau ingin abu sabui malam, jangan pakai lail. Malam Qadar, lailnya hilang. Atau kita hilangkan malamnya, Lailatul Qadar. Jadi tak salahnya pilih Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian dari Baitul Izzah turun ke dunia, itu baru acak-acak Pak. Dari pangka ke ujung lantai, dari ujung ke pangka lantai. Kadang turunnya malam, kadang turunnya siang, kadang turunnya di subuh hari, kadang turunnya Nabi sedang duduk bersama sahabat Pak. Duduk Nabi mereka bersama sahabat sedang mengaji. Itu tiba-tiba Nabi mengeretik mengeretik Nabi Pak. Sahabat dah tahu Pak, itu Nabi menerima wahyu. Jadi malam yang penuh dengan kemuliaan itu, malam turun Al-Quran itu, yang dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu satu malam itu full. Nah, kemudian dari Baitul Izzah ke dunia, itulah yang berselisih, yang ijtihad para ulama itu Pak. Jadi ada yang mengatakan Iqra itu turunnya pada malam yang ke-7 balik. Ada yang mengatakan Iqra itu turunnya pada malam yang ke-21. Itulah yang berbeda pendapat. Sedangkan yang pertama tadi tidak ada berbeda pendapat, karena memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ paham Bunda? Paham ya Bu ya? Lampai 25 ini ambo mengaji, alhamdulillah ibu mulai paham, ada yang kadibo pulang. Tahu bahwa ba'a turunnya Al-Quran itu melalui apa tadi Bu? Melalui suara, bukan kertas yang turun. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sering store ayat, Nabi sering murajaah dengan malaikat Jibril. Dites hafalan Nabi Pak. Di bulan Syawal Nabi tes hafalan dengan malaikat Jibril. Di bulan Sya'ban, bahkan di bulan Ramadan, Nabi 2 kali khatam tes dengan malaikat Jibril. Tes hafalan Nabi Bu. Jadi dalam kepala Nabi lah full 100 sampai balai sore urutannya sama. Makanya menjadi sunnah lah kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, karena sebelum Nabi meninggal itu 2 kali khatam murajaah bersama malaikat Jibril. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, jadi Bu, kemudian sahabat kan hafal Al-Quran Pak.
Umar hafal Al-Quran, Abu Darda hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran mereka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, wafat Nabi kan muncul Nabi palsu. Ketika Nabi meninggal, Bu, Pak, muncul Nabi palsu. Nyobue lo Al-Quran. Nyobue lo ayat cik, Bu. Bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fil. Wa ma adraka mal fil. Zainun tawil. Apa artinya? Demi gajah, tahukah kalian apa itu gajah? Hewan berekor panjang. Dia tiru, Pak. Siapa Nabi palsu tu? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa sayang? Musailamah apa? Siapa yang tahu? Ayo sayang. Sini. Itu jangan muda yo. Kan lumayan tuh 20.000. Bapak bagi dua bagi ketua. Nabi palsu enggak? Duduk sayang. Oh iya. Duduk sayang. Siapa nama Nabi palsu tadi? Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, Bu. Diam ya. Nah, maka para penghafal Al-Quran dari sahabat Nabi tadi, Pak, Bu, memerangi Nabi palsu tadi. Jadi para penghafal Al-Quran menjadi tentara, Pak. Ketika berperang melawan Nabi palsu itu, maka banyaklah berguguran para penghafal Al-Quran. 70 orang wafat, Bu, syahid. Nabi palsu itu meninggal di tangan siapa? Di tangan seorang sahabat berkulit hitam yang bernama tak tahu dah kan? Saya tahu. Ada yang tahu? Yang membunuh Nabi palsu siapa? Apa tujuan? Nyoba kulit hitam. Tidak, salah. Oh, salah. Salah baik ditembak 20.000 boleh. Tidak, yang bernama Wahsy. Jadi keluar binti dah. Wahsy. Nah, maka Abu Bakar Siddiq cameh, Pak. Cameh Abu Bakar, Bu. Mencari para penghafal Al-Quran lah banyak meninggal. Khawatir Abu Bakar, Pak. Bekon dah ada penerus penghafal Al-Quran ni. Hilang meko Al-Quran ko lenyap. Yang ditulang-tulang unta, yang di batu-batu ceper. Itu anu nado kumpulan le Pak, bas serak jo baru. Khawatir, Pak. Khawatir Umar bin Khattab. Ditemuilah Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, aduh yang ingin kamu musyawarahkan. Ku basuh kampung baru ya, ku padang baru ya, Pak ya. Apa tu Umar? Diku Abu Bakar. Sahabat-sahabat Nabi, sahabat kita lah banyak meninggal. Memerangi waktu Nabi palsu petang, para hafiz Al-Quran lah banyak meninggal. Ambo khawatir Abu Bakar. Beku ndak ada generasi penerus ele. Beku hilang Al-Quran. Ba'a kalau awak buwe mushaf induk, wak buwe mushafeh, wak kumpuan, supaya nanti
kalau hilang penghafal wafat, aduh bukti fisiknya untuk dihafal para generasi-generasi. Apa jawab Abu Bakar bu? Tidak bisa. Nabi tidak doh menyuruh doh. Dan itu pun tidak mau dilakukan Nabi. Bid'ah. Jika bid'ah pak. Pulang Abu Bakar, pulang Umar pak dengan kecil hati. Pangana Abu Umar kasih 7 baru pak. Isuk datang lo balik ke Umar ke Abu Bakar. Yo kecen di Umar. Wak buatlah mushaf Al-Quran. Ragu abu iko baik komah Abu Bakar. Baik tujuannya baik. Tak bid'ah dek kedua. Baik tujuan walaupun Nabi tidak pernah menyuruh, Nabi tidak melakukan, tapi tujuannya baik. Apa jadinya bu? Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala melunakkan hati Abu Bakar, diizinkan oleh Abu Bakar. Tapi kawan Umar pak. Maka dibentuklah Kuntabul Wahyu. Apa itu Kuntabul Wahyu? Kuntabul Wahyu itu tim penyusun wahyu. Siapa ketuanya pak? Ubay bin Ka'ab. Dituruilah Ubay bin Ka'ab sebelum diangkat jadi ketua Kuntabul Wahyu. Dikecen ke Ubay. Kita kumpulkan Al-Quran, kita buat mushafnya. Sama jawabannya jo Abu Bakar tadi. Tak bisa. Itu bid'ah mak. Nabi tak doh menyuruh, Nabi tak lo melakukan, itu lakukan masuk neraka. Mereka tak ada contoh dari Nabi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala melunakkan hati Ubay. Akhirnya Ubay setuju, diangkat jadi ketua Kuntabul Wahyu. Kemudian dicari sekretaris lepak. Sekretaris ya Zaid bin Sabit. Yang apa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit menjadi sekretaris, maka mulailah bapak-bapak dan ibu-ibu, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq mengumpulkan mushaf, mengumpulkan Al-Quran tadi. Al-Quran yang ditulis di batu ceper, di pelepah kurma, di kulit-kulit kurma, di kulit pelepah kurma, di tulang-tulang unta, dikumpulanlah bu menjadi satu mushaf. Baca Roman Yusune karena lah tasusun di dalam kapalo, disusun pulau bantu itu dek para sahabat. Itulah mushaf yang pertama. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ma yang lebih dulu bu pak, tulisan atau suara? Mana yang lebih dahulu? Al-Quran itu suara atau tulisan? Maka yang lebih dahulu adalah suara. Nabi tidak pandai membaca pak, tapi diberikan suara oleh malaikat Jibril. Hafal Nabi Al-Quran. Jadi wajar saja anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun hafal Al-Qurannya pak, karena diberikan suara kepadanya. Maka bapak ibu bunyikanlah Al-Quran di rumah supaya hafal anak awak Al-Quran. Itu mukjizat turunnya Al-Quran itu pak, melalui suara. Bapak Ibu rahimakumullah, sejarah turunnya Al-Quran lah saja membawa sampean. Sebenarnya panjang leko, panjang leko. Jadi ambo ingin membagi waktunya. Sejam untuk turun Al-Quran, eko gak setengah jam apa fungsi Al-Quran tu. Lain nama ibu dengar gak setengah jam lagi. Bu, tahan ketua ya bu ya. Lai, Ustaz ragu je ibu-ibu. Kau senyum apa-apa, lain tak ada nak kuat-kuat dah. Ibu-ibu kau dah jauh. Bu, setengah jam lagi ya bu ya. Nah, turunnya Al-Quran lah bahas dalam bentuk suara, telah dibukukan loh. Jadi dulu tak ada karateh pak, terpasolah di tulang-tulang unta tu susun-susun lain, urut-urutkan. Bertanyalah jemaah bu, Ustaz, para banyak tulang unta tu tak kumpul tu Ustaz. Dia bapak ibu rahimakumullah, you nak takkan nak, pun tak ada riwayat emai tuang itu lupa.
Kini picayu sila bapak ibu. Ya, ibu yo jangan tanya itu kamu lah bu. Ada lo jamaah tanya ke pak. Di mana balatan nyolatan ustaz banyak tu batu masalah. Banyak pak bulan pak. Bapak ibu rahimakumullah. Nah, sekarang kini Al-Quran lah turun. Allah bantu mushaf. Karateh bantu iko. Gampang kita membaca, gampang kita mendapatkannya, dan gampang kita membawa kemana-mana. Betul tak bu? Kalau batu-batu bu, kama-kama dimasukkan dalam saku capi ini satu dia bu. Nah, jadi kini apa fungsi Al-Quran itu? Nah, minimal ampe saja yang mau sampaikan hari ini. Fungsi Al-Quran itu ada ampe. Yang pertama, wa'izah. Yang kedua, syifa. Yang ketiga, hudan. Yang keempat, rahmat. Rahmat sayang. Satu wa'izah. Mau izah boleh juga, mau izah. Nah, yang kedua syifa. Yang ketiga hudan. Yang keempat rahmat. Bapak ibu yang terhormat, lah banyak keluar bu, pekamatu bu. Lepai beli goreng. Dah ampun kalau lah banyak keluar aku Malaysia boleh buat. Nah, Bapak ibu yang terhormat, hebatnya Al-Quran itu tidak diturunkan kepada orang yang beriman. Bu, hebatnya Al-Quran itu pak, tidak diturunkan kepada orang yang beriman. Tetapi Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Kenapa? Nah, artinya setiap kita bertanggung jawab terhadap Al-Quran. Nah, itu tanggung jawab pak. Maka nanti dimintalah pertanggungjawaban nanti di akhirat. Bawa jo Al-Quran pak. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan Al-Quran kepada langit, inna aradnal amanata 'alas sama wati wal ardh wal jibal. Allah titipkan Al-Quran ini ke langit, Allah berikan ke bumi, Allah berikan ke gunung. Fa abaina ayyahmilna wa ashfaqna minha. Maka menolak mereka tu pak. Langit menolak, gunung tak talok dinyodo, apalagi bumi mereka tak sanggup memikulnya. Kenapa? Takut diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Wa hamalahal insan. Maka nyo tarimolah dek manusia kuah. Nyo tarimo dek manusia pak. Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka manusia terhadap Al-Quran ku ada dua loh. Zaluman cie, jahulan cie. Apa itu zaluman? Zaluman tu pak, inyo tahu jo Al-Quran, mengerti jo Al-Quran, tapi tidak namuah mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, jahulan. Jahulanku orang yang tidak namuah, tidak mau tahu jo Al-Quran. Layalehnya tidak tahu pak, tapi tidak mau belajar. Masuk kelompok yang mawa pak ibu. Nah, Bapak ibu rahimakumullah. Jadi pak, andai kata kita mati nanti pak, mati wak malam ku buat ampamonyo, bu, mati wak pak, ditanya oleh Allah, ma imamuka, masuk ke dalam kubur pak, ditanya nanti di malaikat Allah, ma imamuka, apa yang menjadi penuntun hidupmu? Imam, tuntunan, penuntun. Lai kira-kira kita bisa menjawab itu pak. Apa yang menjadi tuntunan hidupmu? Maka kalau kita mempelajari Al-Quran, kita bisa menjawabnya. Yang menjadi tuntunan hidup adalah Al-Quran. Bapak ibu rahimakumullah. Jadi Al-Quran itu tuntunan. Andai kata nanti nyo tanyo dek malaikat di dalam kubur, bara hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, awak bisa menjawab pak kalau awak belajar, kalau awak pelajari.
Oleh karena itu Bapak Ibu, pelajarilah Al-Quran, baca dan pelajari Al-Quran. Jadi kalau seandainya nyo tanya wak di malaikat bara hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, kadang-kadang kan ikut pak lah baraja pak, kadang-kadang kan tak tersimpan loh pak. Mungkin dia lanjut usia atau umur lah 50 kata, kadang tak tersimpan loh mudah. Maka Bapak Ibu, kalau seandainya awak lagi baraja pak, awak bisa menjawab beko malaikat, ambolah baraja malaikat, lamu pelajari Al-Quran, lamu baca, mau pelajari, tapi baalai utak mo kurang nak lamu dia suang le malaikat, ambolah pensiun baraja, nak lamu menyimpan memori koridor. Apa jawaban le malaikat bu? Masuklah ke dalam surga. Itu untungnya pak. Kalau lagi baraja pak, kenapa? Karena wa alaysa lil insani ma sa'a. Manusia akan mendapatkan apa yang diusahakan. Jadi tanya dia Allah lai baraja. Allah tidak akan menanya wa kana sa'yukum mashkura. Allah tidak akan menanya berapa banyak kita dapat dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau ada wirid di siku Rabu, ada wirid subuh, hadirlah kita mempelajari Al-Quran. Kita bisa menjawab nanti mereka ambolah beraja setiap subuh mah mendengar wirid, setiap maghrib ambo mendengar, tapi balai utak ambo nak mau dia suan nak takkan ada boleh doa masuk surga aku dalam pehizab. Bapak Ibu rahimakumullah, maka fungsi Al-Quran itu yang pertama adalah mau'izah. Apa itu mau'izah? Mau'izah itu melunakkan perasaan, izah, melunakkan hati pak. Jadi kata Allah bu, Al-Quran itu dapat melunakkan hati. Jadi kalau ada orang pribadinya keras, maka obati dengan Al-Quran, baca Al-Quran, maka hatinya akan lunak. Bayangkan Bapak Ibu, membacanya, mendengarkan saja pak lunak hati awak. Apalagi awak membaca, bahkan menghafal Al-Quran, itu bisa lunak hati awak. Ma buktinya Bapak Ibu, Al-Quran itu melunakkan hati. Contoh Umar bin Khattab. Bu, Umar bin Khattab itu pak, itu pribadi yang keras, kareh Umar itu pak. Ma bukti Umar itu kareh, entahlah bara orang mati di tangannya sebelumnya masuk Islam. Kareh bagak pak. Sianan bagak di Padang Baru Timur kok pak, alun sabaga Umar ledo. Batu Ustaz, ikut pak. Umar kalau hijrah, kalau para sahabat hijrah pak, tu batunggu orang bagak Makkah tu lalu pak. Batunggu malam hari ini baru Umar hijrah, baru sahabat hijrah. Kalau ndak nyok kaja pak. Tapi kalau Umar bu ndak perlu tunggu orang bagak Makkah tu lalu pak. Beliau hijrah, ndak perlu tunggu malam pak. Malah turui de Umar. Sia yang niyo orang rumahnya menjadi jando. Sia nan niyo anaknya menjadi yatim, turui ambo ke bukit tu ambo ke hijrah. Ambo tunggu di situ. Ndak ada surangan layan ambo nuri pak. Takbir di Umar pak. Barakah kare Umar pak. Kalau yang talok bu. Bahkan satu riwayat Umar tu saking karehnya hati pak bu, saking karehnya bu. Kalau bahasa lisiah jo setan, itu setan minggat deh pak. Satu riwayat mengatakan bu, bahasa lisiah Umar jo setan, setan minggat bu. Baraka kare Umar tu pak. Kalau orang kareh pak, yang pernah wak tamui, bahasa lisiah jo setan apa? Minggat setan tu bakawan setan deh. Bakawan alum baka itu dua pak. Umar minggat setan deh bu. Jadi dalam satu riwayat disebutkan Umar lewat di jalan setan minggat, tapi kalau tiba di rumah pak, orang rumahnya berang Umar anu sinya pak. Apa di butua? Setan seminggat, tapi kalau tiba di rumah berang-berang orang rumahnya itu Umar anu sinya bu. Nggak hebat ibu-ibu pak. Abu lagi bu. Umar bahasa lisiah jo setan minggat setan dia.
Tapi kalau tipu di rumah pak, berang-berang orang rumah Umar, tu Umar anak saya tunjuk pak, kan santai ibu-ibu pak. Atau pak saya melanjilah tu pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, Ibu, Pak, pernah satu riwayat, Bapak Ibu, ketika Umar menjadi pemimpin, menjadi presiden, ada seorang sahabat yang ingin curhat kepada Umar. Bakok curhatnya, inyo mandapean orang rumah panjirengih, Pak. Jadi sahabatku orang rumah panjirengih, Pak. Jadi nyo datang kepada Umar minta solusi ba'a carwe menghadapi orang rumah menyerengih wah. Baiklah nyo turui dek sahabat ke rumah Umar. Sampai di rumah Umar, di depan pintu rumah Umar, nampak dek sahabat ke orang rumah Umar sedang berang-berang pak. Umar anak senyo. Ake cek sahabat tadi awak kami minta tolong kenyo nampak sedang payah loh. Pasut tak palu ni pak. Tidak jadi minta petunjuk Umar dan Umar orang berangan mesti pak. Baliklah sahabat tak berdiri. Nampak dek Umar. Yo simbo dek Umar sahabat mengah kamari. Baku dengan berat hati sahabat tu menemui Umar. Ada apa masalah? Iko Umar, aku curhat kepada engkau. Ambo orang rumah ambo panjirengeh pak. Manjawe kece ambo se kerajui. Jadi ambo ingin curhat kepada engkau. Tapi ambo cali engkau tadi sedang payah lo tu balik saya boleh je. Bapak Ibu rahimakumullah, yo tanyo dek sahabat tu pak. Ba aku engkau anak se orang rumah tu berang-berang. Baku engkau anak se pak korasio pak. Pak korasio Umar pak. Kalau ada orang rumah merah-merah, aku ikut Umar ni pak. Orang rumah hamba tu, inyo dari pagi sampai malam yo karajo setari. Maben rumah, maben anak ambo. Iya bu, iya nak bu. Sibuk ibu di rumah maben nak bu keluarga. Bahkan yo aben baju ambo pun yo abehan. Jadi nyo lah litak orang rumah ambo tu tumah. Jadi litak itu terakumulasi dalam bentuk berangnya. Jadi ambo lebih baik diam semua. Inyo manjalang lapeh sumbe itu. Beko lapeh sumbe inyo nyandok ke depan. Jadi Pak Ibu, kalau ada rumah merah-merah Pak, dia no Pak. Gak setengah jam berata lo Pak. Lapeh sumbe inyo kan yang Pak. Tapi betul lah Bu. Kalau ada ibu-ibu berang kapan pak tapi itu jarang baca Quran mah. Jarang baca Quran pak. Bapak Ibu rahimahullah. Nah, apa buktinya Umar itu lunak hatinya Al-Quran? Ketika itu pak adik Umar bernama Fatimah bin Khattab masuk Islam. Kadang adik Umar berang Umar pak. Berang Umar manggalagak jantung Umar nyo turui adik tu pak nyo ambil pedang dan tajam nyo kanyo bunuh adik itu. Aku masuk Islam. Tiba di rumah adik Umar Fatimah bin Khattab itu. Rupanya Fatimah bin Khattab sedang membaca Al-Quran Surah Toha. Nyo dangan di Umar pak. Umar tu orang Arab, mengerti bahasa Arab. Tapi ketika Al-Quran dibacuan, aduh yang berbeda terangah denyo pak. Ada hikmah yang sangat luar biasa. Nyodanga di luar pak adiknya membaca Al-Quran. Akhirnya Umar gemetar badannya bu lapeh pedangnya indak jadinya membunuh adiknya do. Maka dalam riwayat itu Umar masuk Islam dek mendanga Al-Quran. Lunak hati Umar. Setelah Umar masuk Islam, Umar menjadi pribadi yang lembut, pribadi yang lemah hatinya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Bu, kalau ada anak kita kare hati Pak. Ini anak-anak kan payah Bu, majai Pak. Anak-anak kini tak mengerti jo kata jana, tak ngerti Pak, payah Pak. Maka bacakanlah Al-Quran supaya lunak hati anak-anak awak kuah. Bapak Ibu rahimakumullah.
Yang kedua, kita percepat saja. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai syifa. Syifa itu sebagai obat. Obat dari berbagai penyakit hati, baik hasad, dengki, fitnah, alay, sombong, itu bisa diobati dengan Al-Quran. Insya Allah akan menjadi lemah hatinya, akan menjadi lembut hatinya, dan menjadi orang yang tawadu. Yang ketiga, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Apa petunjuk? Contoh, di jalan raya kan banyak rambu-rambu lalu lintas, Pak. Adona melok kasuo, adona melok kakida, adona gambar longsor, adona gambar mendaki, adona gambar babelok-belok. Banyak rambu-rambu, Pak. Siapa yang bisa membaca rambu-rambu itu, yang mengerti? Tentu orang yang mempelajari rambu-rambu. Begitu juga di HP gini lah, do map. Ibu-ibu apa-apa kok bayi kama tinggal cari map. Ditunjukan di map tu beko 500 meter lagi belok kanan, 500 meter lagi belok kiri, ditunjukan, Pak. Siapa yang bisa menggunakan map? Orang yang mempelajari map. Kini Al-Quran kok petunjuk. Siapa yang bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Tentu orang yang mempelajari Al-Quran. Maka pelajari Al-Quran. Yang terakhir, Al-Quran itu sebagai rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu surga. Kata Nabi, tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam surga dengan amalnya sendiri, tetapi orang masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Jadi kata Nabi, Al-Quran itu rahmat, rahmat itu surga. Kalau ingin kita mendapatkan rahmat, baca Al-Quran. Kalau ingin kita masuk surga, jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.